Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 13 Januari 2022 dalam Pekan Biasa Pertama Tahun C. Bacaan dibawakan oleh Teresia Widyastuti, Mazmur dilantunkan oleh Gia Cinta Fabiola, dan renungan ditulis oleh Agustinus Ronald. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 4, ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin. Orang Israel berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil tabut perjanjian Tuhan dari Silo, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Mendengar bunyi sorak itu, orang Filistin berkata, "Apakah arti sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika mereka tahu bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Kata mereka, "Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Celakalah kita, sebab hal seperti itu belum pernah terjadi. Celakalah kita, siapakah yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Allah ini jugalah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Akan tetapi, hai orang Filistin, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan infanteri. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Demikianlah sabda Tuhan. Bebaskanlah kami, ya Tuhan, demi kasih setiamu. Ya
lagi maju bersama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur di pukul lawan dan dirampok oleh orang-orang yang membenci kami. Bebaskanlah kami, ya Tuhan, demi kasih setiamu. Engkau membuat kami menjadi jalan tetangga, menjadi olok-olok dan cemoohan bagi orang-orang sekitar. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa. Suku-suku bangsa merasa geli melihat kami. Bebaskanlah kami, ya Tuhan, demi kasih setiamu. Bangunlah, mengapa engkau tidur, ya Tuhan? Bangkitlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu? Mengapa tak kau hiraukan penindasan dan himpitan yang menimpa kami? Bebaskanlah kami, ya Tuhan, demi kasih setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitahukan peristiwa itu
dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun, orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan wujud nyata dari iman. Renungan dibawakan oleh Agustinus Ronald. Di tahun 2018, FC Barcelona kalah dalam pertandingan melawan FC Levante. Ini merupakan berita yang sangat mengejutkan bagi penggemar sepak bola. Mengingat FC Barcelona adalah sebuah klub yang saat itu berada di pucuk klasmen dengan bertaburan pemain bintang dunia serta didukung oleh fasilitas dan finansial yang mumpuni. Apalagi kekalahan tersebut diderita dari klub papan bawah di La Liga Spanyol yang nyaris terdongkrak keluar dari divisi utama. Berita kekalahan ini tentu saja menyakitkan, menyesakkan, dan menghancurkan prestis FC Barcelona, pemain maupun fansnya. Menurut kalkulasi para pengamat amatiran saja, seharusnya FC Barcelona lah pemenangnya. Namun kenyataannya sebaliknya. Bapak, Ibu, saudara, dan saudari yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan pertama hari ini, kita juga mendengar bagaimana bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, telah dikalahkan oleh bangsa Filistin, bangsa kafir. Kekalahan dalam peperangan ini terasa menyesakkan dan memalukan bagi bangsa Israel. Bahkan tabut perjanjian sebagai bukti kehadiran Allah di tengah bangsa Israel yang turut dihadirkan guna memenangkan pertempuran tersebut telah dirampas oleh bangsa Filistin. Suatu kejadian yang benar-benar menjungkir balikkan keadaan bangsa Israel dari the winner menjadi the loser. Pertanyaan mendasar adalah, mengapa bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, sampai mengalami kekalahan dengan kondisi yang begitu memalukan? Padahal para bangsa saat itu mengetahui betapa maha dahsyatnya Allah Israel menghajar orang Mesir untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dan dengan tabut perjanjian, Allah telah menuntun dan memimpin bangsa Israel sepanjang perjalanannya di Bilangan 10 ayat 33, termasuk kisah bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan di Yosua 3 ayat 6 sampai dengan 17, serta cerita penaklukan kota Yeriko di Yosua bab 6. Respons bangsa Israel atas kekalahan dalam peperangan tersebut bukanlah melihat kesalahan yang mereka lakukan, melainkan menyalahkan Allah yang meninggalkan mereka, bahkan menuduh berpihak kepada musuh. Padahal keadaan yang pahit ini disebabkan karena keangkuhan bangsa Israel sendiri, termasuk para imamnya. Kedua putra Nabi Eli, Hofni dan Pinehas, dalam kedudukannya sebagai perantara manusia dan Tuhan, yang seharusnya hidup benar di mata Tuhan, malah telah melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan 17. Ini semua memperlihatkan
iman bangsa Israel yang tidak setia dan tidak taat kepada Allah. Atau dengan kata lain, kekalahan mereka adalah karena mereka lebih mengutamakan ambisi mereka sendiri daripada mengikuti kehendak Allah. Sedang pada bacaan Injil hari ini kita melihat datang dan berlututnya orang kusta di hadapan Yesus, serta memohon agar dirinya ditahirkan, menunjukkan iman yang diwujudkan dalam bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Ilahi. Penderita kusta yang dianggap sebagai manusia terkutuk telah menempatkan Allah dalam diri Yesus, berdaulat sepenuhnya atas permohonan tersebut. Dan permohonan si kusta dikabulkan, sehingga ia menjadi tahir semata-mata karena Allah tergerak oleh belas kasihannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, dari kedua bacaan tersebut di atas, kita melihat dua sikap kontradiktif antara sikap bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, dengan sikap si penderita kusta, manusia yang terkutuk itu. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Apakah kita berperilaku sebagai bangsa Israel atau sebagai penderita kusta di mata Tuhan? Apakah kita baru menyebut Allah itu maha dahsyat serta patut disembah bila senantiasa mengabulkan kebutuhan dan ambisi kita? Atau sebaliknya, memohon belas kasihan Allah dengan penuh kerendahan hati di dalam iman, serta berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah dalam hidup kita, seperti sikap si penderita kusta? Marilah berdoa. Ya Allah, semoga dalam setiap derap langkah di dalam meniti kehidupan ini, ajarilah kami agar senantiasa taat dan setia kepadamu. Amin.